فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah malam yang tenang di Madinah, para sahabat Rasulullah duduk melingkar di sekeliling beliau. Wajah-wajah mereka memancarkan rasa ingin tahu yang mendalam. Rasulullah dengan wajah penuh wibawa dan kasih sayang bersiap menceritakan sebuah kisah tentang masa depan umat manusia. Kisah itu bukan sekadar kabar, tetapi juga peringatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Malam itu, beliau menceritakan tentang Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran besar yang akan mengguncang dunia. Para sahabat menatap Rasulullah dengan penuh perhatian. Abu Hurairah yang terkenal akan keinginannya untuk menghafal setiap perkataan Rasulullah, bertanya dengan suara penuh rasa hormat, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan umat ini di akhir zaman? Apa yang akan terjadi setelah tanda-tanda kecil kiamat tampak?" Rasulullah menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Akan datang suatu masa ketika umat ini menghadapi ujian yang besar, dan di antara ujian itu adalah perang besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Perang ini akan terjadi di Syam, dekat sebuah kota bernama A'maq atau Dabik." Para sahabat terdiam, mendengarkan dengan hati yang berdebar. Rasulullah melanjutkan, "Saat itu, dunia terbagi menjadi dua kubu. Kubu kebenaran yang dipimpin oleh umatku akan berperang melawan kekuatan besar dari bangsa Romawi Barat yang bergabung dengan para pendukung Dajjal. Jumlah mereka sangat banyak, begitu besar hingga memenuhi seluruh medan perang." Lalu beliau mengangkat tangannya, menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji keimanan umatnya. Pasukan Muslim akan berjumlah sedikit dibanding musuh mereka, tetapi mereka memiliki iman yang kuat. Mereka tidak gentar karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kaum muslimin akan menang dalam perang itu?" Rasulullah tersenyum tipis, lalu menjawab, "Kemenangan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebelum itu mereka harus melewati ujian berat. 1/3 dari pasukan Muslim akan gugur sebagai syahid, dan 1/3 lagi akan lari meninggalkan medan perang karena lemahnya iman mereka. Namun 1/3 lainnya akan bertahan. Mereka adalah pasukan yang tidak akan mundur, meski mereka tahu bahwa kemenangan itu hanya dapat dicapai dengan pengorbanan besar." Para sahabat mengangguk dengan mata yang berbinar, seolah mengerti betapa beratnya ujian yang akan datang. Rasulullah melanjutkan, "Ketika pasukan Muslim hampir mencapai kemenangan, musuh terbesar umat manusia, yaitu Dajjal, akan muncul. Ia akan membawa fitnah yang tak tertandingi. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi Isa untuk turun dari langit, memimpin umat ini dan membunuh Dajjal di tempat bernama Lut." Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Bagaimana umat akan mengetahui bahwa itu adalah Nabi Isa?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Beliau akan turun di Menara Putih di Damaskus, mengenakan 2 helai kain berwarna putih, dengan rambutnya basah seolah-olah baru saja dicuci. Beliau akan bergabung dengan Imam Mahdi
dan memimpin umat untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai menjelaskan tentang Al-Malhamah Al-Kubra, Rasulullah menatap para sahabat satu persatu. Suaranya melembut, tetapi penuh ketegasan. Wahai umatku, janganlah takut pada ujian yang akan datang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Ketika zaman itu tiba, berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnahku. Jangan pernah ragu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebenaran akan selalu menang, meski jalan menuju kemenangan penuh dengan kesulitan. Para sahabat terdiam, menyadari betapa pentingnya pesan Rasulullah. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang penuh perenungan, membawa semangat untuk menjadi bagian dari pasukan kebenaran, kapanpun masa itu datang. Al-Malhamah Al-Kubra adalah kisah tentang ujian iman, pengorbanan, dan janji kemenangan bagi umat yang tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gelapnya malam, ketika dunia telah mencapai ambang kehancuran moral dan alam semesta mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan, misteri Armageddon menjadi sebuah kisah yang bergaung di berbagai tradisi keagamaan. Islam dan agama-agama lain memiliki narasi tentang pertempuran akhir zaman yang meskipun berbeda, memiliki tema universal, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dunia telah dilanda krisis, kezaliman dan kejahatan memuncak, sehingga bumi tak lagi menjadi tempat yang damai. Di tengah kekacauan, tanda-tanda besar mulai bermunculan. Matahari terbit dari barat, kabut besar menyelimuti langit, dan makhluk aneh bernama Dajjal muncul dengan tipu daya yang memikat banyak orang. Ia adalah ancaman terbesar umat manusia, seorang pemimpin penuh fitnah yang mengaku sebagai Tuhan. Namun, di tengah kegelapan, harapan datang. Imam Mahdi muncul sebagai pemimpin yang adil, mengumpulkan kaum muslimin untuk melawan kejahatan. Perang besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra pun terjadi, melibatkan pasukan kebenaran melawan pasukan yang dikomandoi oleh kekuatan jahat. Ketika dunia hampir mencapai titik kehancuran, Nabi Isa turun dari langit, membawa kedamaian yang lama dinantikan. Dengan kekuatannya yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengalahkan Dajjal di tempat bernama Lut. Tetapi ini bukan akhir dari perjalanan umat manusia. Yajuj dan Ma'juj, makhluk penghancur yang tak terbendung, muncul menantang setiap makhluk di muka bumi. Dengan doa Nabi Isa, mereka pun akhirnya binasa. Hari-hari berlalu hingga dunia benar-benar kehilangan sinarnya. Peristiwa-peristiwa ini hanyalah awal dari hari kiamat, sebuah penutup bagi kehidupan duniawi dan awal dari kehidupan abadi. Di tradisi Kristen, Armageddon digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai perang terakhir antara pasukan Tuhan yang dipimpin Yesus Kristus melawan pasukan iblis. Perang ini terjadi di tempat bernama Harmageddon, sebuah lokasi yang dipercaya berada di Timur Tengah. Seperti dalam Islam, Armageddon dalam Kristen juga penuh dengan simbolisme. Munculnya Antikristus, 7 malaikat dengan 7 trompet yang mengumumkan bencana besar dan perang besar yang akan menentukan nasib umat manusia. Antikristus, sosok penuh tipu daya, menguasai banyak jiwa sebelum akhirnya dikalahkan oleh Kristus dalam perang yang berakhir dengan kemenangan terang atas gelap. Di agama-agama timur seperti Hindu, pertempuran akhir zaman digambarkan sebagai Kali Jaga, masa ketika Dewa Wisnu akan turun dalam wujud Kalki untuk menghancurkan adharma, ketidakadilan, dan mengembalikan dharma, keadilan. Sementara itu, dalam mitologi Norse, Ragnarok adalah kisah kehancuran besar yang melibatkan para dewa dan raksasa,
yang akan diakhiri dengan kelahiran dunia baru. Meski cerita Armageddon dalam berbagai tradisi memiliki perbedaan mendasar, mereka menyiratkan pesan yang serupa. Akhir dari kejahatan dan awal dari peradaban baru yang lebih damai. Perang yang digambarkan di setiap tradisi bukan sekadar konflik fisik, melainkan simbol perjuangan spiritual dan moral manusia. Apakah Armageddon adalah peristiwa literal atau metaforis? Apakah ia akan datang dalam waktu dekat atau masih jauh? Hanya waktu yang bisa menjawab misteri ini. Namun satu hal yang pasti, kisah Armageddon adalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki peran dalam menentukan kemana arah dunia akan bergerak, menuju kehancuran atau kebangkitan. Dalam Islam, konsep Armageddon sering dikaitkan dengan peristiwa besar di akhir zaman yang melibatkan konflik besar antara kebaikan dan kejahatan. Peristiwa ini sering dihubungkan dengan nubuat tentang Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Armageddon dalam perspektif Islam. Tokoh-tokoh. 1. Pertama, Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman untuk memimpin umat Islam menuju keadilan dan kebenaran. Beliau akan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa. Kedua, Nabi Isa. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk membantu Imam Mahdi dan mengalahkan Dajjal. Nabi Isa akan memerintah dunia dengan penuh kedamaian dan keadilan. Ketiga, Dajjal. Dajjal adalah tokoh jahat yang akan muncul sebelum hari kiamat. Ia akan menyebarkan fitnah, mengaku sebagai Tuhan, dan memimpin banyak orang ke jalan kesesatan. Perang besar melawan Dajjal sering dianggap sebagai salah satu tanda utama sebelum kiamat. Keempat, Yajuj dan Majuj. Dua kelompok besar yang akan muncul di akhir zaman untuk menyebabkan kekacauan di bumi. Mereka hanya akan dihentikan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizat. Peristiwa pertempuran akhir zaman. Pertama, Al-Malhamah Al-Kubra. Disebut sebagai pertempuran besar di akhir zaman. Banyak ulama mengaitkan Al-Malhamah Al-Kubra dengan perang antara pasukan Muslim yang dipimpin Imam Mahdi melawan pasukan jahat yang terdiri dari berbagai kelompok yang menentang kebenaran. Langit berubah merah di ufuk barat, seolah mencerminkan darah yang akan tertumpah. Dunia telah berada di ambang kehancuran. Peradaban manusia terjerembab dalam kelamnya kezaliman, dan hati nurani semakin pudar. Namun, dalam keheningan yang menyesakkan itu, kabar tentang seorang pemimpin yang adil mulai terdengar. Dialah Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan akan membawa cahaya ke dunia yang penuh kegelapan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia yang terpecah oleh perang dan fitnah, muncul satu ancaman besar, Dajjal. Ia membawa tipu daya yang tak terelakkan, menyesatkan orang-orang dengan keajaiban palsunya. Kota-kota besar jatuh ke tangannya, dan umat manusia terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang mengikuti kebenaran dan mereka yang terjebak dalam kesesatan. Di medan pertempuran yang membentang luas, pasukan kebenaran mulai berkumpul. Imam Mahdi berdiri di depan, memimpin mereka yang setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara itu bukanlah pasukan yang besar, tetapi kekuatan mereka terletak pada iman yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa yang akan mereka hadapi bukanlah perang biasa, tetapi perang yang telah dinubuatkan dalam kitab suci sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran terbesar yang pernah disaksikan dunia. Al-Malhamah Al-Kubra bukan sekadar perang fisik, tetapi juga peperangan spiritual. Di medan itu, pasukan Imam Mahdi menghadapi tentara dari berbagai penjuru dunia yang dipimpin oleh kekuatan jahat yang menginginkan kehancuran total. Pedang beradu, panah melesat,
dan bumi terguncang oleh derap kaki para prajurit. Namun pasukan kebenaran tidak gentar. Mereka berperang dengan keyakinan bahwa kemenangan mereka sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam puncak pertempuran, ketika pasukan kebenaran hampir kalah oleh jumlah yang jauh lebih besar, langit mendadak terbuka. Dari atas sana, seorang tokoh agung turun ke bumi. Dialah Nabi Isa, membawa harapan dan kekuatan baru bagi kaum muslimin. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa memimpin serangan terakhir. Ia menghadapi Dajjal secara langsung dan membunuhnya di sebuah tempat bernama Lud, menandai akhir dari ancaman besar tersebut. Setelah Dajjal dikalahkan, dunia memasuki masa kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun, Imam Mahdi dan Nabi Isa tahu bahwa ini hanyalah jeda sementara. Ancaman yang lebih besar akan segera datang. Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang tak tertandingi kekuatannya. Mereka akan membawa kehancuran yang melampaui imajinasi manusia. Meski Al-Malhamah Al-Kubra telah usai, peristiwa itu hanyalah babak pertama dari kisah akhir zaman. Peperangan itu mengajarkan bahwa iman adalah senjata terkuat, bahkan di tengah badai kehancuran. Al-Malhamah Al-Kubra bukan sekadar cerita tentang perang. Ia adalah pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang, meski dihadapkan pada kejahatan sebesar apapun. Kedua, kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di dekat Menara Putih di Damaskus, bergabung dengan Imam Mahdi, dan memimpin umat manusia melawan Dajjal. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di tempat yang disebut Lud, di Palestina. Di tengah hamparan medan perang yang memerah oleh darah, langit berwarna kelabu seperti menyimpan rahasia besar yang tak terungkap. Perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra telah mencapai puncaknya. Pasukan Imam Mahdi berjuang mati-matian melawan kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tahu, di tengah gelombang keputusasaan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup. Pertolongan akan datang di saat yang paling genting. Hari-hari sebelum Malhamah Al-Kubra penuh dengan kegelapan. Dajjal, sang pemimpin fitnah, telah menaklukkan banyak negeri. Dengan kekuatan tipu daya yang luar biasa, ia menguasai hati manusia, membuat mereka meninggalkan iman mereka demi janji palsu. Ketika dunia hampir sepenuhnya jatuh ke dalam kekuasaan Dajjal, Imam Mahdi muncul sebagai cahaya di kegelapan, mengumpulkan umat muslimin yang tersisa untuk melawan ketidakadilan. Namun, perang ini bukanlah perang biasa. Pasukan Imam Mahdi yang kecil berhadapan dengan lautan musuh. Para prajurit kebenaran bertahan dengan gagah berani, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak akan cukup tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kekacauan itu, tanda-tanda besar mulai tampak di langit. Sang fajar terasa enggan menyingsing, sementara malam membawa angin yang dingin dan mencekam. Lalu, pada hari yang telah dijanjikan, langit terbuka. Di tengah pandangan yang penuh keterkejutan dan keheranan, seorang sosok bercahaya turun dari langit. Dialah Nabi Isa, putra Maryam, yang datang untuk melengkapi takdir besar di akhir zaman. Ketika Nabi Isa turun, ia menemui Imam Mahdi dan pasukannya. Dengan rendah hati, Nabi Isa berdiri di belakang Imam Mahdi sebagai simbol persatuan dan kepemimpinan yang satu. Namun peran Nabi Isa telah ditentukan. Ia akan menghadapi musuh terbesar umat manusia, Dajjal. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa maju ke medan perang dan memburu Dajjal hingga ke tempat bernama Lud. Di sanalah, dengan satu pukulan yang penuh kekuatan ilahi, Dajjal akhirnya terbunuh. Kematian Dajjal membawa kelegaan di hati umat manusia. Dunia merasakan kedamaian untuk pertama kalinya setelah sekian lama dilanda kekacauan. Namun Imam Mahdi dan Nabi Isa tahu bahwa kemenangan ini hanyalah awal. Di kejauhan, ancaman lain mulai bangkit.
Ya'juj dan Ma'juj, dua kekuatan yang akan mengguncang bumi lebih dahsyat dari sebelumnya. Dengan kemenangan di Malhamah Al-Kubra, umat manusia telah menyaksikan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kisah akhir zaman belum selesai. Nabi Isa akan terus memimpin umat manusia hingga semua kejahatan musnah dan dunia dipersiapkan untuk menghadapi hari pembalasan yang sejati. Al-Malhamah Al-Kubra dan kedatangan Nabi Isa adalah dua babak yang saling terkait, bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan yang benar dari yang salah. Ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah kemenangan melawan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul, menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui. Mereka akan dikalahkan hanya dengan doa Nabi Isa. Langit tampak pucat, seperti kehilangan cahayanya. Dunia yang baru saja mendapatkan kedamaian setelah kekalahan Dajjal kini kembali berada di ambang kekacauan. Hati manusia belum sempat merayakan kedamaian yang dihadirkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi ketika bisikan-bisikan akan datangnya ancaman baru mulai terdengar. Nama yang disebut itu memunculkan ketakutan yang mendalam. Ya'juj dan Ma'juj. Di sudut jauh dunia, tersembunyi di balik pegunungan yang terjal, sebuah dinding besar berdiri kokoh. Dinding ini dibangun oleh Zulkarnain, seorang pemimpin adil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi umat manusia dari ancaman makhluk penghancur. Di balik dinding itu, Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang tidak pernah terkalahkan, dikurung. Setiap hari mereka berusaha melubangi dinding itu, berharap dapat membebaskan diri untuk melampiaskan kekejaman mereka. Hari itu akhirnya tiba. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinding yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad mulai retak dan roboh. Seperti air bah yang tak terbendung, Ya'juj dan Ma'juj keluar, menyapu segala sesuatu yang mereka temui di hadapan mereka. Mereka seperti gelombang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan tanah, kota, dan kehidupan. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang tidak dapat dikalahkan oleh senjata manusia. Mereka bergerak cepat, menyerbu dari segala penjuru, menelan segala sesuatu dalam jalur kehancuran mereka. Bangsa-bangsa yang mencoba melawan mereka hanya berakhir dalam kekalahan yang memalukan. Tiada tempat aman di muka bumi. Umat manusia, termasuk pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi, terpaksa mundur, mencari perlindungan di tempat-tempat tinggi. Dunia yang tadinya mulai pulih dari peperangan kini kembali berlutut di hadapan ancaman yang tak tertandingi ini. Di tengah kengerian itu, Nabi Isa mengumpulkan umat yang tersisa. Ia tidak menawarkan pedang atau strategi perang, tetapi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya harapan di tengah kegelapan ini. Malam itu, doa mereka menggema ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan pertolongannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Keesokan harinya, Ya'juj dan Ma'juj tiba-tiba jatuh bergelimpangan. Tubuh mereka diracuni oleh makhluk kecil, semacam ulat yang menyerang leher mereka. Dalam sekejap, kekuatan yang tidak terkalahkan itu lenyap, meninggalkan bumi yang hancur tetapi penuh harapan baru. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, bumi masih dipenuhi dengan mayat mereka. Bau busuk memenuhi udara, membuat kehidupan menjadi nyaris tak tertahankan. Nabi Isa dan umatnya kembali berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung besar untuk membawa mayat-mayat itu pergi. Setelah semuanya selesai, hujan deras turun, membersihkan bumi dari sisa-sisa kehancuran.
Dunia kini siap untuk menyambut masa kedamaian yang dijanjikan. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan menuju akhir masih jauh dari selesai. Tanda-tanda hari kiamat terus mendekat, dan umat manusia harus bersiap menghadapi hari terakhir yang sejati. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj adalah pengingat bahwa kehancuran hanya dapat dilawan dengan iman dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tanda-tanda besar kiamat. Setelah peristiwa Armageddon ini, tanda-tanda besar lainnya akan terjadi, seperti terbitnya matahari dari barat, munculnya asap besar, dan gempa dahsyat. Dunia telah menua, langit tampak lebih kusam, dan bumi semakin sering mengguncang, seolah memberi isyarat bahwa waktunya hampir habis. Manusia terus sibuk dengan urusan mereka. Sebagian masih beriman, sementara yang lain telah tenggelam dalam kesesatan. Namun, hari itu akan datang, hari ketika tanda-tanda besar kiamat muncul, mengguncang manusia dari kealpaan mereka. Pagi itu, manusia terbangun oleh keganjilan yang tak dapat dijelaskan. Langit di timur tetap gelap, sementara di barat, sebuah cahaya muncul, perlahan membesar. Matahari yang selama ribuan tahun selalu terbit dari timur, kini muncul dari arah yang berlawanan. Fenomena ini mengejutkan seluruh penghuni bumi, menyadarkan mereka bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Bagi mereka yang masih memiliki iman, ini adalah tanda bahwa kesempatan bertaubat telah berlalu. Terbitnya matahari dari barat menjadi peringatan terakhir sebelum pintu ampunan ditutup. Ketakutan menyelimuti manusia, tetapi waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah usai. Sebelum matahari berubah arah, dunia telah diguncang oleh kemunculan Dajjal, seorang pemimpin penuh fitnah yang membawa kehancuran. Dengan tipu dayanya, ia mengklaim sebagai Tuhan, menunjukkan keajaiban palsu untuk menarik manusia ke dalam jalannya. Sebagian besar manusia yang lemah iman jatuh dalam pengaruhnya, sementara kaum beriman melawan dengan segala daya mereka. Dajjal menyebarkan kekacauan di seluruh penjuru dunia, membawa perang, kelaparan, dan kesesatan. Umat manusia merasa tak berdaya melawannya, hingga akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui turunnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal di tempat bernama Lud. Namun, kemenangan ini hanyalah awal dari babak baru, peristiwa akhir zaman. Ketika dunia mencoba pulih dari kehancuran yang ditinggalkan oleh Dajjal, ancaman yang lebih besar muncul. Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang kuat dan ganas, dilepaskan dari tempat persembunyian mereka. Seperti air bah yang tak terbendung, mereka menyapu dunia, menghancurkan segalanya di jalan mereka. Manusia hanya dapat berlindung dan berdoa. Akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj binasa oleh ulat-ulat kecil yang menyerang mereka, menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total. Setelah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, bumi tampak tenang, tetapi itu hanyalah ilusi. Tiba-tiba, dari perut bumi, seekor makhluk besar muncul. Dabbah, binatang yang berbicara dengan manusia, muncul untuk memberi tanda kepada mereka yang beriman dan mereka yang kafir. Ia menandai dahi setiap orang. Yang beriman diberi tanda kebenaran, sementara yang ingkar diberi tanda kehinaan. Tak ada lagi yang bisa menyembunyikan niat sebenarnya. Langit mulai menghitam. Sebuah asap tebal keluar dari bumi, menyelimuti seluruh dunia. Asap itu membuat orang-orang kesakitan, terutama mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum beriman, asap itu hanya membawa sedikit ketidaknyamanan. Tetapi bagi yang kufur, ia menjadi azab yang tak tertahankan.
Gunung-gunung yang selama ini berdiri kokoh mulai runtuh menjadi debu yang beterbangan. Lautan meluap, menelan daratan tanpa ampun. Matahari kehilangan cahayanya dan bintang-bintang jatuh dari tempatnya. Langit terbelah dan malaikat meniup sangkakala yang pertama. Semua makhluk hidup tanpa kecuali mati dalam sekejap. Setelah sangkakala ditiup, dunia berada dalam keheningan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Alam semesta berhenti bergerak, menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sangkakala kedua ditiup dan semua makhluk dibangkitkan untuk menghadapi Yaumul Hisab, hari ketika setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tanda-tanda besar kiamat bukan sekadar peringatan, tetapi pengingat bahwa dunia ini hanyalah sementara. Kiamat adalah panggilan terakhir bagi manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Konsep ini menunjukkan akhir dari ujian dunia dan dimulainya kehidupan kekal setelah hari penghakiman. Kelima, peristiwa setelah Armageddon. Medan perang yang luas itu kini hening. Pedang-pedang yang sebelumnya beradu kini tergeletak di tanah, berlumuran darah. Langit yang sebelumnya murka mulai memancarkan cahaya redup, seolah menenangkan bumi yang baru saja menyaksikan salah satu perang terbesar dalam sejarah manusia. Al-Malhamah Al-Kubra. Pasukan kebenaran yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan didukung kedatangan Nabi Isa telah menang melawan kekuatan besar musuh yang menghancurkan. Namun, meski kemenangan diraih, para pejuang yang tersisa sadar bahwa ini bukanlah akhir. Mereka telah memenangi pertempuran, tetapi jalan menuju hari kiamat masih panjang. Setelah perang besar itu, dunia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nabi Isa memimpin umat manusia bersama Imam Mahdi. Tidak ada lagi perbedaan agama yang memecah belah. Semua manusia beriman bersatu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salib dihancurkan, babi tidak lagi dikonsumsi, dan semua manusia beribadah kepada Tuhan yang Esa. Di masa itu, keadilan ditegakkan dengan sempurna. Kekayaan tersebar merata, hingga tidak ada lagi orang miskin yang memerlukan bantuan. Para sahabat Nabi pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Pada zaman itu, dunia akan dipenuhi keberkahan. Seekor serigala akan hidup berdampingan dengan domba, dan anak kecil bisa bermain dengan ular tanpa rasa takut." Namun kedamaian ini hanya berlangsung sementara, seperti jeda di tengah perjalanan panjang menuju akhir zaman. Di tengah kedamaian itu, sebuah berita menggemparkan datang. Sebuah dinding besar yang telah menahan Ya'juj dan Ma'juj selama berabad-abad kini runtuh. Dari celah-celah dinding yang hancur, dua bangsa besar itu keluar, membawa kehancuran yang tak tertandingi. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang ganas. Jumlah mereka begitu banyak, sehingga bagaikan air bah yang meluap. Mereka bergerak cepat, menghancurkan setiap kota, desa, dan kehidupan di hadapan mereka. Manusia yang tersisa di bumi merasa tak berdaya, karena Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik. Nabi Isa dan para pengikutnya, kaum beriman yang tersisa, berkumpul di tempat yang tinggi, berlindung dari kehancuran yang meluas. Dalam keterbatasan itu, Nabi Isa mengangkat tangannya, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tulus. Hanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj dapat dihentikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu. Dia mengirimkan makhluk kecil, semacam ulat, yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sekejap, mereka bergelimpangan mati, menutupi bumi dengan tubuh mereka yang tak terhitung jumlahnya.
Namun kematian mereka membawa masalah baru. Dunia dipenuhi bau busuk dari mayat-mayat mereka. Sekali lagi, Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian mengirim burung-burung besar untuk membersihkan tubuh mereka, dan hujan deras untuk menyucikan bumi. Setelah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, dunia kembali tenang. Namun ketenangan ini tidak lagi sama. Tanda-tanda besar kiamat mulai muncul satu persatu, seperti hitungan mundur menuju akhir dunia. 1. Munculnya Dabbah. Seekor makhluk besar keluar dari bumi, berbicara kepada manusia, menandai mereka yang beriman dan yang kafir. Mereka yang beriman diberi tanda kebenaran, sementara yang kafir diberi tanda kehinaan. 2. Terbitnya matahari dari barat. Suatu pagi, matahari terbit dari arah barat, mengguncang dunia. Tanda ini menutup pintu taubat. Siapapun yang belum beriman, tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. 3. Sangkakala pertama. Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, dan seluruh makhluk hidup di bumi binasa. Dunia yang pernah ramai menjadi sunyi, menunggu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali makhluknya. Setelah Malhamah Al-Kubra, umat manusia menyaksikan bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terwujud satu persatu. Kedamaian yang singkat, kehancuran besar, dan tanda-tanda kiamat adalah bagian dari perjalanan menuju Yaumul Qiyamah, hari ketika semua manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Dunia yang mereka kenal perlahan memudar, digantikan dengan panggilan akhir yang tak dapat dihindari. Umat manusia dalam ketakutan dan harapan akhirnya menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah persinggahan, sementara kehidupan sejati menanti di akhirat. Malhamah Al-Kubra adalah awal dari babak akhir zaman, sebuah perjalanan menuju janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung.